saudara, hari-hari ini kita terus diingatkan, diperhadapkan dari hari ke hari tentang krisis corona ini. Ada banyak korban yang meninggal, ada banyak korban yang sakit, ada banyak korban yang bangkrut, ada banyak orang yang di PHK, ada banyak pejabat-pejabat yang mundur karena tidak sanggup. Ada banyak hal terjadi. Nah saudara, ketika kita berbicara tentang krisis yang terjadi bukan 1-2 hari, tapi mungkin berbulan-bulan kita akan hadapi ini, saudaraku. Apa yang saya dan saudara sekarang sedang jalani? Sikap yang bagaimana? Menyerah? Putus asa? Saya selalu ingatkan, dan ini juga himbauan dari pemerintah dan juga gereja, supaya kita pun tetap terus menerapkan protokol kesehatan, menjaga jarak, hindari kerumunan kalau memang tidak penting sekali, memakai masker, saudaraku, dan terus kita jangan lengah untuk ini. Karena saudara-saudaraku, ketika kita berbicara kelengahan kita, kelengahan yang sedikit itu bisa berakibat fatal. Saudara, saya hari ini ingin mengajak kita merenungkan setiap kebenaran firman Tuhan dari Mazmur pasal 84. Juli yang lalu saya memakai ayat ini, bagian ini, tapi ayat yang berbeda. Dan hari ini saya ingin mengajak kita merenungkan 2 ayat dari Mazmur 84 ayat 7 sampai dengan yang ke-8, 2 ayat saja. Mazmur pasal yang ke-84 ayat yang ke-7 sampai yang ke-8. Kalau sudah mendapatkannya, mari kita membaca bersama-sama 2 ayat ini. 1, 2, 3. Apabila melintasi lembah Baka, mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air. Bahkan hujan pada awal musim menyelubunginya dengan berkat. Mereka berjalan makin lama makin kuat, hendak menghadap Allah di Sion. Saya akan membaca sekali lagi firman Tuhan ini. Apabila melintasi lembah Baka, mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air. Bahkan hujan pada awal musim menyelubunginya dengan berkat. Mereka berjalan makin lama makin kuat, hendak menghadap Allah di Sion. Saudara, tema yang hari ini kita angkat di tengah-tengah kita, berjalan makin lama makin kuat. Selama 1 bulan ini kita ingin berbicara melalui firman Tuhan tentang berjalan makin lama makin kuat, tentu dengan berbagai dinamikanya. Bagaimana dengan kekhawatiran kita, ketakutan kita, dan apakah saya dan saudara menyerah terhadap situasi ini? Saudara, kalau kita berbicara berjalan, mungkin akhir-akhir ini atau dalam konteks kita sekarang, berjalan itu nyaris orang malas melakukannya, kecuali untuk olahraga. Ya kan? Karena di kita ini ya, di negara kita ini, naik ojek diantar sampai tempat, naik Grab apalagi, jangankan itu, naik angkot pun harus berhenti di depan pintu, ya kan? Mau jalan sebentar pun nggak berhenti jalan, nggak sampai depan. Ya, kita terkenal orang yang malas jalan. Ya, sekarang, kalau dulu karena kepepet, saya tahu ada beberapa orang yang tekun berjalan ya. Oh, ada Pak Simamora itu rajin berjalan, makanya makin sehat dia. Ya. Dan ada banyak lagi. Saudara, tentang berjalan ini saya punya pengalaman juga dulu ya. Untuk menghemat uang 25.000, karena kalau naik ojek 25.000, saya memilih jalan kaki. Mungkin sekitar 2 jaman. 2 jam sampai 3 jam lah jalan kaki. Untuk hemat 25.000 jalan kaki. Tapi dengan hemat itu jalan kaki itu sehat ternyata. Saudara, berbicara berjalan ya mungkin agak sedikit kurangi, tapi saya ingin mau katakan yang saya maksudkan berjalan itu adalah menjalani kehidupan ini. Jadi menjalani kehidupan ini
bagaimana kita makin hari bukan makin lemah, bukan makin melempem, tapi bagaimana makin kuat secara natur. Kalau jalan makin lama makin capek ya. Ya. Saya waktu ngobrol-ngobrol dengan anak saya belakangan ini kan saya cerita-cerita. Ya, karena waktu mereka mungkin lihat saya persiapan ini kan dia tanya tentang apa, saya bilang, "Papa dulu suka menang loh kalau lomba lari." "Hah, Papa menang lomba lari?" "Nggak mungkin ya, nggak yakin." Saya bilang, "Saya sering menang lomba lari. Lari 100 meter. Saya nggak pernah mau pilih lari maraton. Karena lari maraton tuh melelahkan dan nggak kelihatan hebatnya. Lari 100 meter, sprint, cepat." Ya. Jadi kalau lari, tapi sekarang mungkin enggak lah ya, saya kalah lah mungkin ya, jarang jalan ya. Tapi dulu ya hobi lari itu. Tapi pendek, cepat pendek. Nah yang dibutuhkan kita, kehidupan kita bukan pendek kan, panjang. Bagaimana kita bisa berlari, berjalan makin lama makin kuat. Nah saudara, tentu ketika kita berbicara tentang ini dalam kehidupan kita ingin belajar. Apa yang firman Tuhan katakan dalam Mazmur pasal 84 ini, bagaimana saya dan saudara bisa berjalan makin lama makin kuat. Saudara yang pertama saya ingin mengangkat satu pernyataan bahwa saya dan saudara bisa berjalan makin lama makin kuat itu sebetulnya salah satu kalau saya dan saudara mengerti tujuannya. Sudah suatu ketika saya diajak pergi oleh salah seorang jemaat ke ladang, mau tebas hutan. Waktu saya dikasih kesempatan untuk pelayanan di daerah Langkat, daerah Karo. Jadi saya nggak ngerti kita mau pergi kemana. Pokoknya tuan rumah siapkan macam-macam bekal, dibawalah. Saya pun ikut bawalah. Dibilang "Bang, bawa itu ya tongkat." Saya pun bawa. Jadi semua kami bawa tongkat kayu yang tinggi-tinggi gitulah. Katanya kalau ada binatang, ada celeng, ada apa bisa digebuk lah gitu, pakai itulah. Jadi jalan 1 jam, udah 1 jam saya pikirnya, kapan kita nyampe Pak? Sebentar lagi, 1 jam lagi. Saya ngundang kis-kis kan, tanya lagi, "Pak kapan nyampe?" "Sebentar lagi." 1 jam lagi, saya tanya, "Sebentar udah deket kok, nggak sampai kering lidah." "Oh, nggak sampai kering lidah?" Saudara, di antara kami bertiga atau berempat waktu itu jalan, cuman saya yang selalu tanya. Yang lainnya nggak ada yang tanya. Hari ini kita berbicara tentang bagaimana saya dan saudara berjalan makin lama makin kuat dan saya dan saudara harus mengerti tujuannya. Saudara dalam konteks Mazmur pasal 84 saudaraku, Juli lalu saya jelaskan sedikit ya, atau bahkan saya kupas waktu itu tujuannya. Dalam konteks pasal 24 ini orang-orang Israel dalam konteks ziarah. Pergi dari tempat masing-masing menuju Bait Allah Yerusalem untuk beribadah. Sekali lagi konteks masa itu adalah Bapak Ibu tempat mereka jauh-jauh. Dan untuk mencapai tempat ibadah di Yerusalem itu tidak cukup sehari. Bahkan mereka harus nginap berhari, berminggu saudara. Dan medan yang dilalui bukan medan yang gampang. Enggak ada Grab waktu itu. Enggak ada kendaraan apapun. Paling banter mungkin naik keledai. Paling banter tapi kebanyakan orang jalan kaki. Sudah bayangkan. Dan jalan atau rute yang mereka lalui itu ada banyak rute-rute yang membahayakan.
Apakah bahaya dari binatang? Apakah bahaya dari orang jahat? Apakah bahaya memang medannya tidak bagus, cuaca? Nah, saudara, dalam konteks inilah sebenarnya ayat ini kita bisa lihat. Jadi orang Israel pada waktu itu berjalan mengerti mau kemana dia. Dia berjalan mau ke Bait Allah. Sekalipun ungkapannya kita rindu, betul kan? Kita juga ke rumah Tuhan bukan karena hanya sekedar rindu kan, karena memang Tuhan ingin kita datang kan, saudaraku. Orang Israel mengerti ini, saya ke Bait Allah, kami pergi ke Bait Allah itu karena kami melakukan apa yang Allah inginkan. Dan maka ketika kita berbicara tentang tujuan yang jelas, ketika kita berbicara tujuan yang sudah benar, maka itu akan membuat saya dan saudara menghadapi apapun kita lebih kuat. Kenapa? Karena kita tahu tujuannya kemana. Energi kita pun, kekuatan kita pun semakin lama bukan semakin redup. Saudara, saya tidak tahu kalau kita berjalan, apa yang kita suka lihat. Apa yang kita suka pikirkan. Ada orang suka bilang kan, Pak kenapa ya kalau kita berjalan, kalau berangkat lama ke tempatnya, kalau pulang kenapa cepet? Suka gitu ya. Kok kalau berangkat lama ya? Emang jaraknya beda lain? Emang jaraknya seperti orang mengubur yang berangkat dan pulang beda-beda? Kan enggak kan? Tapi kenapa kelihatan cepat? Sudah. Karena ketika pulang Anda sudah nggak pikir apa-apa. Betul kan? Pulang, selesai. Anda jalan, pikir. Saya kadang-kadang kalau merenungkan kenyataan ini, saudara sebenarnya mengingatkan kita bahwa ketika kita mengetahui tujuan ternyata itu mengurangi rasa stres kita. Tahu tujuannya. Tahu apa yang kita akan buat. Tahu tujuannya. Berapa lama kita akan nyampe? Jadi ketika saya sudah tahu tujuan, apapun yang kita hadapi, apapun yang kita terjadi di perjalanan, kita kuat. Saudara, saya ada punya kebiasaan sedikit, ini ketepatan pas jalan ya, jadi saya sedikit cerita nggak apa-apa ya. Kami dulu punya warung kecil, ya. Jadi itu menjadi pekerjaan yang saya sedikit senang sih dagang ya. Jadi dagang gitu ya, jualan. Jadi kalau ambil barang itu, jarak dari rumah itu sekitar 24 kilo. 24 kilo. Saudara, saya naik sepeda. Sepeda kayak sepedanya Jokowi itu yang dipasang di itu, yang di bandara-bandara. Naik sepeda itu. Dan saya harus melintasi tanjakan 7 tanjakannya. Ya, jadi kalau orang yang pernah ke kampung saya suka tunjukin itu. 7 tanjakan. Ya. Dan sering, atau bukanlah sering lah, beberapa kali ban sepeda saya kempes. Itu yang paling menderita. Bannya kempes, nggak tahu di mana tukang tambal ban, ya. Kita nggak mungkin tiup kan ban, ya kan? Ada isi. Wah itu yang paling stres itu apa? Karena saya tidak tahu jam berapa, saya tidak tahu itu jam berapa. Sementara saya harus kejar sampai rumah, saya harus sekolah jam 12 siang. Jadi kalau tulisan saya jelek, saya kurang pintar, maklum lah ya, saya sekolah siang. Inilah produknya, ya kan? Sudah itu paling stres, kenapa nggak tahu jam berapa? Cuma lihat matahari pun nggak tentu, kan? Kadang-kadang kelihatan gitu udah panas, kita nggak ngerti jam. Saudara, saya membayangkan dalam kehidupan itu ketika kita nggak ngerti, seperti itulah. Beda sekali waktu saya naik sama, saya menghadapi ban bocor dan lain sebagainya, tapi saya bawa jam. Masih jam segini, gampang. Saudaraku. Jadi saudara mengerti tujuan, mengerti Anda sedang di mana hari ini, mau kemana Anda pergi, itu sangat penting dalam hidup kita.
Nah, terlebih dalam konteks ini saudara-saudaraku, saya ingin mengajak kita, apakah saudara saudara hari ini mengerti untuk apa Anda ada di sini dan mau kemana? Untuk apa Anda ada di sini dan mau kemana? Kekuatan keberanian orang Israel ketika dia tahu tujuan mereka ke rumah Allah. Tujuan mereka berjumpa dengan Allah. Maka mereka punya keyakinan, apapun yang mereka hadapi di jalan, pasti Tuhan Allah jamin. Saudara, sebenarnya prinsip ini sangat sederhana. Kalau kita mau berpikir secara sederhana juga. Saudara-saudara, banyak di antara kita yang bekerja, bukan? Kalau Anda sedang mengerjakan bagian yang memang tugas dari perusahaan, dijamin enggak, digaransi enggak oleh perusahaan? Pamannya Anda jatuh nih, ditanya, kamu jatuhnya kapan? Oh, pas jam kerja, lagi ngapain? Oh, lagi melakukan pekerjaan. Berarti kantor jamin, bukan? Itu baru kantormu. Nah, kalau saya dan saudara ada dalam tujuan Allah, Anda melakukan sesuatu yang sesuai dengan tujuan Allah, Anda dan saya menghadapi krisis. Saudara, kenapa kita tidak pegang prinsip kebenaran ini? Kita tidak perlu takut. Kenapa? Karena saya dan saudara sudah tahu tujuannya. Memang tujuan yang saya sedang kerjakan, kehidupan yang sedang saya dan saudara lakukan, kehidupan yang sesuai dengan tujuan Allah. Jadi tahu tujuan itu sangat penting. Beberapa waktu yang lalu P3MI membahas purpose driven life ya. Driven life ya. Kita bahas. Dan saya sudah mungkin baca buku itu berkali-kali itu. Enggak tahu saya berapa kali. Karena saya bolak-balik sampai bukunya kumel. Karena pertama kali saya membaca buku itu betul-betul mengubah hidup saya. Di bagian pertama saya sudah betul-betul tersentak. Karena ternyata saya menyadari yang menggerakkan hidup saya salah. Saudara, kita harus tahu tujuan yang benar, yaitu pergi menghadap Allah. Saudara jangan bicara mati ya, saya tidak sedang berbicara mati. Menghadap Allah artinya pergi sesuai dengan apa yang Allah inginkan, berkenan di hadapan Dia. Maka, saudara kalau sudah memperhatikan beberapa yang saya sampaikan, saya selalu katakan hidup kita ini kita cuma mengenal istilah satu, pergi. Pergi, mau kemana? Pergi. Mana? Kemergi. Ya, pulang cuma sekali kita. Kapan pulang? Nanti ketika kita pulang ke rahmat Tuhan. Mau cepat pulang? Ya. Enggak pengen cepat pulang ya. Kita pengen merantau terus. Ya. Yang kedua, saudaraku. Bagaimana saudara-saudara bisa berjalan makin hari makin kuat? Makin lama makin kuat. Ketika saya dan saudara menyadari, saudara tahu tujuannya. Oke. Sekarang berarti ketika kita lewat kesulitan atau lewat apa itu hanya apa istilahnya? Melintasi. Melintasi itu cuma melewati saja. Melintasi itu berarti apa? Enggak di situ Anda tinggalnya. Melintasi itu berarti apa? Sementara. Melintasi itu apa? Berarti ya berarti cuma sebentar. Nah, saudara, di dalam ayat yang ke-7 ini dikatakan seperti ini dalam Alkitab, ya. Apabila melintasi lembah Baka, mereka itu ketika melintasi lembah Baka, dikatakan apa? Mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air. Saudara, lembah Baka ini sering diidentikan ya suasana yang tidak enak. Sekalipun memang secara geografis ada namanya lembah Baka. Lembah yang ada apa katanya tandus itu saya coba kopikan. Lembah Baka dan beberapa ayat dalam Perjanjian Lama mengutip namanya Baka ini. Jadi tempat yang apa namanya itu sangat enggak mengenakkan, yang bahaya, penuh ancaman ya. Dan mereka harus lewati memang itu dalam apa rute ke Sion, ke Bait Allah harus dilewati. Ya. Tapi dikatakan di situ mereka melewati lembah Baka itu dan dijadikan apa? Membuatnya menjadi tempat yang bermata air. Siapa yang membuatnya?
Mereka loh, saudaraku. Mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air. Bahkan dikatakan ayat yang B itu, bahkan hujan pada awal musim, berarti lebat itu ya, menyelubungi dengan berkat. Saudara, ketika kita berbicara tentang krisis, tentang persoalan hidup kita, tentang penderitaan, tentang apapun yang tidak menyenangkan Anda, ingat baik, kita melewatinya, kita melintasinya, kita tidak mengeram di situ, kita tidak berlama-lama di situ. Kita akan melewati, berarti akan menuju ke tempat yang lain. Saudara, lembah Baka menjadi lembah berkat. Saudara, dalam peristiwa yang dicatat di dalam Perjanjian Lama ada beberapa kali. Saya sebutkan salah satu contohnya. Salah satu contohnya saya kutip itu dari 2 Samuel pasal 5. Kalau saudara membaca 2 Samuel pasal 5 itu, bagaimana Daud dikepung oleh tentara, kemudian dia tanya kepada Tuhan, Tuhan apakah saya harus menyerang? Oke, yang pertama disuruh seranglah mereka. Dan mereka kalah, orang Filistin itu. Kemudian orang ini menyerang lagi. Kemudian Daud tanya lagi, Tuhan apakah saya harus menyerang? Oh enggak, kali ini enggak. Tapi kamu coba bawa ke lembah yang namanya lembah ini. Kalau di dalam Samuel itu terjemahkan Rau. Rau itu sebetulnya kalau dalam bahasa aslinya tetap sama pakai istilahnya Baka. Lembah Baka. Jadi ketika mereka lewat itu dikatakan nanti tunggu. Kamu harus lewat lembah Rau ini. Kalau nanti ada bunyi apa-apa kamu harus cepat-cepat serang. Maka lembah Rau ini atau lembah Baka ini, lembah yang mengerikan itu mereka lalui untuk mereka sendiri ubah menjadi kemenangan yang besar. Tentu sesuai dengan kehendak Allah. Dan saudara bisa lihat contoh yang lain juga sebetulnya. Kita pernah baca cerita Ishak yang kelaparan. Hampir sama sebenarnya memang ceritanya dengan Abraham yang kelaparan. Ya. Tapi Ishak ada satu kisah dalam Kejadian 21, Ishak itu kelaparan. Kemudian dengan apa tindakannya dia bilang ini adiknya dan sebagainya, akhirnya diselamatkanlah. Ditolonglah oleh raja itu kan. Yang akhirnya nanti kemudian istrinya mau diambil baru Tuhan turunkan malapetaka kepada raja itu. Nah yang menarik saudara, mungkin kita buka ayat ini, kita perlu buka. Supaya nanti saudara bisa baca ulang di rumah. Kejadian 21. Itu Ishak yang mengalami kelaparan. Kejadian 26 ya, Kejadian 26. Jadi itu Ishak yang mengalami kelaparan yang kemudian mengungsi ke negeri Filistin kan. Jadi maka timbullah ayat pasal 26 ayat 1, maka timbullah kelaparan di negeri itu. Ini bukan kelaparan yang pertama yang telah terjadi dan zaman Abraham. Sebab itu Ishak pergi ke Gerar kepada Abimelek, raja orang Filistin. Terus ceritanya ini kan kita yang sering dengar ya, bagaimana nanti dia mengaku itu saudara dan adiknya istrinya nanti diambil raja, akhirnya Tuhan turunkan masalah lah terhadap raja itu. Ayat 12 yang menarik. Setelah semua itu terjadi, ayat 12 kita baca sama-sama. Maka menaburlah Ishak di tanah itu dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil. Sudah satu perbedaan yang besar. Lembah Baka kepada hal yang besar. Lembah Rau atau lembah Baka ketika Daud perang membawa satu kemenangan besar. Kelaparan, kesulitan, krisis ketika Ishak sekalipun dalam segala kelemahannya ya menjadikan berkat berlimpah-limpah. Saudara, saya ingin mengajak kita melihat sebagai sesuatu yang Tuhan janjikan. Saudara, dalam perenungan tadi waktu nyanyi saya terlintas dalam pikiran saya bisa membayangkan bagaimana murid-murid Tuhan Yesus yang sudah bertahun mengikut Yesus setiap hari, yang terus Tuhan Yesus ajarkan janji-janji Allah terhadap dirinya, termasuk janji-janji tentang diri Yesus sendiri. Tapi ketika dalam situasi krisis,
satu pun gak ada yang diingat janjinya. Termasuk janji akan kebangkitannya, termasuk janji akan apapun. Murid-murid Yesus gak ingat. Nah saudara, yang saya ingin ajak kita dalam situasi krisis ini, saudara jangan larut kepada kepanikan, kepada suara-suara, kepada info-info yang justru membuat Anda kehilangan ingatan akan janji Tuhan. Saudara, bukan berarti tidak boleh melihat info, boleh. Tapi jangan Anda kehilangan ingatan, hilang ingatan akan janji Tuhan. Kita melintasi, bukan di situ kita tinggal. Kita melintasi, bukan di situ kita menetap. Maka saya tuliskan di situ, melintasi berarti tidak berhenti, tidak akan tinggal, hanya melewati saja. Ya, tapi melewatin pun kalau mengerikan ya mengerikan ya. Saya pernah punya pengalaman yang tadi, yang praktek di daerah itu, banyak pengenangan saya di daerah itu. Saya praktek bersama-sama satu orang mahasiswa dari universitas sekuler. Oh dia keren loh, tinggi kekar, berjambang ya. Saya kan ya sekarang aja saya gemuk di Jakarta Pusat. Dulu kurus saya, ya kurus waktu praktek itu apalagi. Kurus hitam gitu ya, keriting, ya, hidup tapi. Saudara, ada satu di situ yang harus kami lalui itu, jembatan gantung. Anda tahu kan jembatan gantung? Itu sungainya dalam sekali. Kalau Anda injak jembatan itu, goyang dia, tit, gitu kan. Nah waktu itu saya sering pergi sama anak-anak. Sama anak-anak gitu, anak-anak di situ kan. Nah waktu mau melintasi itu, kami pergi pas kebetulan sama mahasiswa ini, yang tinggi kekar ganteng tadi. Saudara, kami dengan santainya goyang-goyang kan. Ini yang mahasiswa tinggi kekar ganteng itu merangkak, saudara. Aduh bagaimana ya. Anda bisa bayangkan. Bagi kami jembatan itu indah bukan? Tapi bagi dia jembatan itu mengerikan, saudaraku. Tapi semengerikan pun dia merangkak, memang akhirnya lepas sih. Ya, memang ngerinya mungkin nggak seberapa ya, malunya. Karena jadi bahan olokan orang kampung itu jadinya kan. Tapi bukan itu poin saya. Saudara, kita hanya melintasi. Enggak di situ kita tinggal. Melintasi udah bukan dalam krisis ini kita mengeram, bukan. Saudaraku, ingat baik bahwa saya dan saudara akan melintasi, sedang melintasi. Saudara, banyak di antara kita, saya pernah juga dalam masa ini, kita sering mengeluh dalam hidup kita, mengapa kita pergi dari kesusahan kepada kesusahan. Dengar baik saudara, sering kita, saya katakan tadi termasuk saya pernah tinggal dalam masa itu. Kita sering mengeluh, Tuhan kenapa dari kesusahan ke kesusahan? Kenapa penderitaanku gak habis-habis? Satu penderitaan lain lagi. Kenapa bertubi-tubi? Ini datang, semua susah. Saudara, sebelum saya menyampaikan kebenaran ini, saudaraku, sekarang kadang-kadang masih kumat sedikit penyakitnya. Suka bilang, aduh kenapa susah ya? Iya, kenapa susah? Susah itu relatif ya saudara, tergantung kita kan dihadapi. Semua masing-masing punya problem kan. Kenapa susah ya? Bahkan saya pernah ngomong gini, kalau susah saya udah biasa dari dulu. Kalau senang yang saya nggak siap. Kan ngomong ya itu kan kurang ajar ya. Setelah saya sadari iya ya gak sopan banget sama Tuhan. Sudah apakah ada di antara kita yang bilang kok hidup saya susah dari waktu ke waktu susah. Saudara, ini bukan ciri anak Tuhan. Ini bukan cara pandang anak Tuhan. Saudaraku. Saudara, bukan dari susah ke susah, bukan. Kesusahan, kesulitan itu hanya Anda lewati. Bukan Anda diam di sana. Ketika saya dan saudara mengerti tujuannya. Justru yang benar di dalam Alkitab kita. Dan ini janji Tuhan. Makanya saya katakan yes, amin. Ketika saya persiapkan ini. Saudaraku, Tuhan janjikan bukan dari kesusahan ke kesusahan.
Kesusahan yang saya dan saudara lewati, krisis yang saya dan saudara lewati justru memberikan peluang kepada saya dan saudara untuk mengalami apa? Kekuatan kepada kekuatan yang selanjutnya. Ayub, kalau saudara membaca Ayub dalam pasal 29 dikatakan juga sama. 19 atau 29. Kekuatan ke kekuatan selanjutnya. Kesulitan yang kita hadapi memberikan kepada kita peluang untuk mengalami apa? Anugerah ke anugerah selanjutnya. Perhatikan baik. Ketika kita menghadapi kesulitan, ternyata memberikan kekuatan. Saudara ingin bisa jalan tahan lama? Anda nggak mungkin sekali waktu itu jalan tahan lama. Anda harus bertahap, bukan? Siapa yang di sini suka mendaki gunung? Nggak mungkin pertama kali mendaki Anda pergi ke tempat tinggi, nggak mungkin. Mati Anda di sana. Anda perlu bertahap. Anda ingin tahan pukul? Nggak mungkin Anda nggak pernah dipukul kecil-kecil tiba-tiba Anda dipukul tahan, nggak mungkin. Dipukul langsung jatuh dia. Anda dipukul kecil dulu, tak. Dipukul lagi, tak. Dipukul nanti pukul keras pun tahan Anda. Kesulitan krisis memberi kepada kita kesempatan mendapat kekuatan kepada kekuatan. Mendapat anugerah demi anugerah. Dan yang luar biasa kenapa? Dari kemuliaan ke kemuliaan. Saudaraku, glory to glory, grace to grace, strength to strength. Nah, saya ingin kita mengingat janji Tuhan ini. Dengar dan pegang baik janji Tuhan ini. Karena krisis yang saya dan saudara alami bukan selamanya. Anda dan saya sedang melintasi saja. Saudara, ketika kita berbicara dalam pasal 84 tadi, ayat yang ke-7, melewati lembah Baka itu hanya, apa istilahnya ya? Sudah pernah lewat itu yang injak-injak itu? Ya. Terus mau nyampe ke sana. Salah satu batu lah yang harus saya dan saudara lalui itu. Injak. Untuk lewat tujuan sana. Melewati lembah Baka, krisis kesulitan untuk mencapai apa? Lembah berkat seperti yang dikatakan tadi. Allah. Dan kita, saya dan saudara, berjalan semakin hari semakin kuat. Ini janji Tuhan. Mari kita pegang baik dalam kehidupan kita. Saudara, saya undang untuk kita bangkit berdiri. Saudara, kita diumpamakan oleh Tuhan seperti burung Raja Wali yang terbang semakin tinggi, semakin kuat. Saudara, kalau di atas itu tekanan udara juga semakin tinggi sebetulnya. Kita mau percayakan hidup kita. Tuhan, ternyata krisis ini enggak selamanya. Dan bahkan Tuhan memberikan kepada kami janji bahwa krisis ini hanya kami lintasi. Justru dengan krisis ini Tuhan memberikan kepada kami kekuatan demi kekuatan. Tuhan memberikan kepada kami anugerah demi anugerah. Dan Tuhan memberikan kepada kami kemuliaan demi kemuliaan. Katakan bersama di hadapan Tuhan. Tuhan adalah kekuatanku, bersama Dia. Bersama Dia ku tak akan goyah. Amin. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali, melakukan perbuatan yang besar. Katakan sekali lagi, Tuhan adalah kekuatanku. Tuhan adalah kekuatanku. Bersama Dia ku tak akan goyah. Amin Tuhan. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali,
melakukan perkara yang besar. Ku kan terbang tinggi bagai raja wali dan melayang tinggi dalam kemuliaannya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, ku kan terbang tinggi bersama Dia. Saudara, biarkan pujian ini menjadi satu keyakinan iman saya dan saudara. Saya tidak tahu keadaan persis saudara hari ini selain keadaan umum yang kita hadapi bersama. Sesulit apapun yang kau hadapi hari ini, jangan pernah terkecoh oleh statement, oleh pandangan kok susah terus. Bukan. Kesulitan ini memberikan kepadamu kesempatan untuk kekuatan demi kekuatan dari Tuhan, anugerah demi anugerah dari Tuhan, bahkan kemuliaan demi kemuliaan. Saudara, mari kita pegang janji Tuhan. Saya mengundang saudara secara pribadi, lepas pribadi, yang di gereja, yang di rumah masing-masing, mari datang kepada Tuhan. Tuhan, ampuni kami kalau selama ini kami terus mengeluh. Bahkan ketika kami menghadapi krisis, kami seringkali berpikir, kenapa? Kenapa? Hari ini Tuhan, Engkau membukakan mata kami. Bahwa dengan krisis ini, Tuhan ingin menyatakan kuasa-Mu melalui kami. Kekuatan demi kekuatan, anugerah demi anugerah, dan kemuliaan demi kemuliaan. Tuhan, tolong kami setiap pribadi agar kami boleh mengerti dengan pasti tujuan kehidupan kami, yaitu untuk kemuliaan-Mu. Ketika kami sedang mengerjakan kemuliaan-Mu, ketika kami hidup benar di hadapan-Mu, kami tidak perlu khawatir, kami tidak perlu takut, karena Engkau senantiasa menyatakan penyertaan-Mu buat kami. Tuhan, pimpin kami untuk kami dapat melalui krisis ini. Jangan biarkan teman-teman kami menyerah. Jangan biarkan teman-teman kami berhenti. Tapi biarkan kami terus berjalan, makin hari makin kuat. Semakin besar tantangan, semakin besar peluang untuk kami boleh merasakan anugerah-Mu. Kami berdoa untuk teman-teman kami yang mungkin sedang bergumul untuk sakit penyakit. Tuhan terus beri kekuatan dan jamah. Teman-teman kami yang bergumul untuk masalah ekonomi, Tuhan juga tolong pimpin, beri jalan keluar. Dan bahkan Tuhan juga pakai kami untuk bisa saling tolong menolong dalam situasi krisis ini. Teman-teman kami menghadapi masalah dalam keluarga, dalam rumah tangga, Tuhan juga turut campur tangan di dalamnya. Bahkan apapun pergumulan teman-teman kami, jemaat-Mu, ya Tuhan, biarkan mereka memegang janji-Mu. Lembah Baka menjadi lembah berkat. Hujan di musim awal musim menjadi hujan berkat. Terima kasih Tuhan. Kami terus berdoa untuk bangsa ini. Kami terus memberkati negeri ini. Supaya Tuhan juga pakai pemimpin bangsa kami. Engkau pakai orang-orang yang Tuhan percaya mengelola negeri ini. Dan jauhkan dari orang-orang yang Tuhan tidak disiplin, tidak tertib, bahkan mencoba memanfaatkan situasi yang tidak baik ini. Kami mau percayakan bangsa ini serta segala kondisinya ke dalam tangan Tuhan. Tuhan yang turut campur tangan dan biarkan keberadaan orang-orang yang sungguh-sungguh setia kepadamu boleh menjadi seorang berkat bagi bangsa ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ku kan terbang tinggi bagai raja wali dan melayang tinggi dalam kemuliaannya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa,
Ku kan terbang tinggi bersama Dia. Katakan ku kan terbang tinggi, ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali dan melayang tinggi dalam kemuliaannya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, ku kan terbang tinggi bersama Dia. Ku kan terbang tinggi bersama Dia. Ku kan terbang tinggi bersama, ku kan terbang tinggi bersama Dia. Ku kan terbang tinggi bersama Dia.